didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio. Kita di video kali ini akan membahas buku ini. Ini penampakannya, ini adalah series Septimus Heap, buku ketiga dengan judul Fisik. Pronounce-nya gimana ya? Kurang lebih kayak gini nih. Tuh, gue buka dulu biar lebih jelas sampulnya. Nah, penampakannya tulisannya itu Fisik dengan warna merah marun, ditulis oleh Anji Sage. Terus depannya udah kayak penampakan tabung. Ya, tebak sendiri ini bakal apa. Nah, di buku ketiga ini melanjutkan petualangan Septimus Heap dan Jenna akan dipertemukan dengan hal-hal baru yang unik yang melebihi di buku-buku sebelumnya. Unik karena gue gak bakal nyangka bakal ada gitu di dunia fantasi ini, di mana mereka bisa pergi ke masa lalu. Wah, time travel ala-ala sci-fi gitu. Tapi sebenarnya ini cerita fantasi. Ceritanya itu adalah si Septimus dan Jenna mencoba mencegah seorang ratu jahat yang berasal dari masa lalu 500 tahun yang lalu, mungkin kurang lebih, untuk menggulingkan pemerintahannya si Jenna. Jadi si ratu jahat ini ingin mengambil alih lagi tahtanya Jenna. Jenna ini merupakan calon ratu yang akan duduk di singgasana di dunia fantasi ini, di kastilnya. Nah, si ratu jahat ini bakal rencananya itu membunuh Jenna lah kurang lebih. Uniknya ini yang seperti gue sebutkan, ada sebuah cermin yang bisa membuat orang-orang pergi ke masa lalu. Tepatnya itu ke 500 tahun yang lalu, di mana masa-masa si ratu jahat ini, si ratu Eterreda, kurang lebih, semoga benar. Nama di buku ini lumayan sulit loh. Ketika masa pemerintahannya di masa lalu, hampir gue lupa tadi mau nyebutin apa. Jadi si Septimus pergi ke masa lalu untuk mencegah si ratu menemukan sebuah ramuan abadi. Sementara di masa sekarang, Jenna dan teman-teman mencoba untuk mencegah roh ratu untuk merencanakan pembunuhannya si Jenna. Nah, kita akan dipertemukan dengan dua timeline yang berbeda, di mana satu di masa lalu dan satu di masa sekarang. Di masa lalu diceritakan kalau itu bakal diselesaikan Septimus dengan ujungnya di akhir cerita, di mana Jenna dan teman-teman juga menyusul ke masa lalu untuk membantu Septimus. Sementara di masa depan, permasalahannya diselesaikan oleh si Jenna dan teman-teman, di mana mereka sama-sama mencegah si ratu jahat, cuman timelinenya berbeda. Kalau di masa lalu itu si ratu masih hidup dan menjabat benar-benar sebagai ratu. Sementara di masa aslinya atau di masa depannya, di masa sekarangnya, si ratu ini udah meninggal dan menjadi roh. Ini ada dua timeline yang berbeda, di mana di masa lalu ratu ini mencoba untuk membuat sebuah ramuan awet abadi agar dia bisa hidup selamanya. Agar yang di masa depan ini bukan jadi roh lagi, benar-benar ratu. Nah, sementara di masa depan ini si ratu ini membuat kekacauan, menyebarkan wabah penyakit, membuat sebuah konspirasi, menjebak beberapa orang, mencelakai orang, hingga akhirnya dia berencana untuk mengeksekusi Jenna. Cuman Jenna ini dilindungi oleh teman-teman, termasuk kakak atau saudara-saudaranya si Septimus, membantu melindungi Jenna. Gue sampai bingung menyebutnya, kompleks banget ceritanya soalnya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi cerita di masa lalu, petualangan di masa lalu, dan petualangan di masa depan. Dua timeline yang berbeda dengan pemain yang berbeda juga. Itu unik banget di cerita ini. Jadi ini adalah petualangan dan usahanya si Septimus dan Jenna untuk mencegah ratu jahat menjadi pemimpin di kerajaan atau kastil kembali, dan sekaligus mencegah rencana si ratu itu juga untuk membunuh si Jenna. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, terus review gue untuk buku ini itu sangat unik sih. Gue gak bakal nyangka bakal ada elemen-elemen hingga pergi ke masa lalu. Gak nyangka aja, harusnya kan fantasi itu di masa tersebut berpetualang, bertemu dengan musuh-musuh yang bakal bisa dibilang membuat sebuah konspirasi jahat. Tapi di sini bener-beneran ada musuh, terus musuhnya setan lagi dalam bentuk roh kan di masanya. Terus bisa pergi ke masa lalu
mencegah si musuhnya, si ratu jahat ini dalam masa pemerintahannya yang masih dijabati, mencegah si ratu agar tidak hidup abadi. Dan ini wah, ini kompleksnya banget sih, parah. Terus unik-uniknya itu kita bisa melihat kalau wah, ada 2 timeline yang berbeda, alurnya maju mundur. Terus karakter yang berperan di masa lalu dan di masa yang seharusnya itu juga beda. Alur ceritanya di masa lalu dan di masa seharusnya juga beda. Itu kompleks deh. Terus di sisi lain kita dipertemukan dengan ilmu baru yang disebut alkemi. Jadi ini adalah gabungan sihir dan sains atau ilmu pasti, di mana itulah asal musul sebuah cermin yang digunakan sebagai portal untuk pergi ke masa lalu. Selain itu juga digunakan untuk membuat ramuan awet abadi. Nah, itu adalah hal baru yang diperkenalkan di buku ini. Kita bisa melihat banyak hal yang gue gak sangka-sangka sih. Seharusnya kayak elemen-elemen time travel ke masa lalu dan sebagainya itu kan harusnya ada di buku science fiction atau sci-fi. Cuman ini dimasukkan di buku cerita fantasi dan itu unik. Karena mereka mengambil unsur fantasi tentang sihir dan sebagainya digabungkan dengan elemen sains. Itu unik banget sih. Beda banget di buku ini. Terus konfliknya juga yang gue ribet, gue sampai bingung loh. Karena tiap bab itu kan beda, alurnya maju mundur. Jadi kayak entah 1 atau 2 bab bakal menceritakan di masa sekarang, terus nanti di bab lain bakal menceritakan di masa lalu, dan di masa lalu itu diperankan oleh Septimus dan beberapa karakter di masa lalu. Sementara di masa sekarang itu bakal diperankan karakter utamanya itu oleh Jenna dan beberapa orang-orang lain termasuk saudara-saudaranya si Septimus. Itu wah, kompleks. Ya, yang pasti tujuan utamanya adalah si ratu ingin menjadi ratu selamanya. Cuman ya dicegahlah, masa pengen jadi ratu harus hidup abadi dan membunuh si Jenna atau calon-calon pewaris tahta ratu selanjutnya seperti Jenna maupun putri-putri lain di kerajaan gitulah. Karena di kerajaan ini dipimpin oleh ratu ya, nggak ada raja. Jadi saya sebut tadi ada putranya, seharusnya putri-putri. Nah, itu juga unik sih. Karena kerajaan yang dipimpin hanya oleh perempuan. Kalau keturunannya laki-laki, keturunan tersebut dibebaskan untuk melakukan apapun. Menjabat di istana, atau pergi berkeliling dunia, atau apapun lah, bebas lah. Tapi kalau ternyata keturunannya adalah perempuan, itu merupakan kayak pewaris tahta selanjutnya, ratu gitu. Itu unik juga sih, beda banget. Terus apa sih yang kurang di buku ini? Yang kurang itu adalah konflik penyelesaian ceritanya yang konyol. Sebenarnya nggak konyol-konyol banget sih, cuma terlalu nyebelin, dimana konflik di masa lalu yang peran utamanya itu oleh Septimus yang berhasil mengalahkan ratu, tapi kalahnya itu konyol banget. Ih, kalau kalian baca kesel banget tuh ratu kalah dengan konyol sekonyol-konyolnya. Padahal sudah membuat rencana yang super kompleks di masa lalu dan di masa sekarang, tapi kalah dengan sekonyol-konyolnya gitu. Dan gue kesel banget bacanya. Udah kayak plot dan ceritanya udah dibangun. Wah, makin seru nih. Wah, si ratu menyebarkan wabah. Wah, si ratu mencoba membunuh Jenna, mengumpulkan senjata-senjata ini itu untuk mencoba mengeksekusi Jenna. Terus di masa lalu si ratu mendesak seorang alkemi, sebutannya alkemi di sini ya, untuk membuat ramuan abadi. Terus plot-plotnya sebagainya itu udah kompleks, udah seneng nih. Wah, ini kayaknya bakal plot twist banget ceritanya. Iya sih plot twist. Karena gue gak nyangka ke-twist banget. Si antagonisnya kalah dengan konyol gitu. Cuman seru. Tetap seru, cuma sangat disayangkan. Ekspektasi gue itu lebih tinggi dibanding yang gue harapkan, dan itu di-twist gitu. Nah, itu sih nggak tahu sih kekurangan atau enggak. Soalnya gue berharap lebih, dan si ratunya bukan kalah gitu aja dengan konyol, tapi lebih nendang gitu loh. Tapi ya gitulah. Cuman itu nge-twist banget, kayak memberi kesan banget gitu loh. Anjing nih buku, kesel banget. Ya kurang lebih kayak gitulah. Terus sisanya perihal gaya penulisan dan sebagainya gue nggak mau berkomentar banyak,
masih sama-sama mirip-mirip buku satu kedua, di mana penulis menarasikan cerita dan deskripsi di cerita itu sangat detail. Dengan ya buku ketiga ini kelebihannya itu kayak pengulangan narasi yang sudah ada itu jarang banget. Ada tapi jarang banget, tidak seperti di buku pertama dan kedua. Nah, itu sih. Terus sisanya ya kalian baca sendiri sih kalau penasaran. Kalau kalian baca ini pasti kesel. Kayak kesel banget, gue kesel banget dengan endingnya. Nyebelin dah. Tapi gue suka. Dan ya itu dia review dari gue untuk buku ketiga dari seri Septimus Heap dengan judul Fisik. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!